Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Neng Haltini, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan merisum modul akuntabel dan kompeten pada agenda 2. Akuntabilitas sendiri memiliki arti kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Pentingnya akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis yang bisa disebut sebagai peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa disebut sebagai peran konstitusi. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisa kita sebut sebagai peran belajar. Ada 5 tingkatan akuntabilitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan kelompok kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau instansi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan layanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel di sebuah instansi diperlukan adanya kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Alat akuntabilitas yang perlu kita ketahui ada 3, yaitu strategic plan, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Berikut ini adalah contoh panduan perilaku yang telah diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengenai akuntabel. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab serta bertanggung jawab atas penggunaan barang milik negara. Menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang modul kompeten. Saat ini kita hidup di dunia dengan situasi VUCA. VUCA sendiri akronim dari volatile, uncertain, complex, dan ambigu. Untuk menghadapi perubahan lingkungan dan tuntunan masa depan pekerjaan, maka ASN harus mampu beradaptasi dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi ASN meliputi 3. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan berdasarkan teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin pengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur,
terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Prinsip pengembangan kompetensi ASN meliputi upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Berikut adalah contoh video yang berkaitan dengan panduan perilaku kompeten yang di dalamnya berisi meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.